Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama yaitu Agisni Birahmatikal Wasi'ah, yang kedua itu Alpia Sobiroh, yang ketiga Alvin Dimaski Abi, yang keempat Amelia Aura Syabani, yang kelima Anggun Hayilan Nazila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Filsafat Ketuhanan, Hakikat Manusia, dan Martabat Manusia. Di mana konteks yang akan kami bahas yang pertama itu filsafat ketuhanan, hakikat manusia, dan martabat manusia. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang filsafat ketuhanan. Apa sih filsafat ketuhanan itu? Pengertian dari filsafat ketuhanan itu sendiri merupakan sebuah pemikiran tentang Tuhan menggunakan akal budi atau keyakinan yang ada di diri kita dengan memakai pendekatan yang filosofis. Maksudnya yaitu yang dapat kami simpulkan bahwa filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan secara akal, budi, dan keyakinan pada Tuhannya. Jadi, usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menentukan Tuhan secara absolut atau mutlak, akan tetapi mencari pertimbangan tentang kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhannya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Anggun Hayilan Nazila, yaitu tentang filsafat agama dan konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia. Saya akan menjelaskan mengenai filsafat dan agama. Filsafat dan agama memiliki keterkaitan dan saling menunjang bagi manusia. Keterkaitan ini terletak pada 3 potensi utama yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu akal, budi dan rasa, dan keyakinan. Filsafat adalah berpikir, sedangkan agama adalah mengabdikan diri. Agama banyak berhubungan dengan hati, sedangkan filsafat banyak berhubungan dengan pemikiran. Filsafat menuntut pengetahuan untuk memahami, sedangkan agama menuntut pengetahuan untuk beribadah atau mengabdi. Konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia. Yang pertama, teisme. Teisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata theos yang berarti Allah. Istilah ini muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-17, yang dikenal dengan theis, di mana kata ini merupakan lawan dari kata ateisme. Teisme juga dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan akan hal-hal ilahi, di mana kepercayaan itu tertuju pada satu Tuhan yang transenden, di mana Tuhan itu memiliki ciri-ciri sebagai pencipta, maha tahu, unggul dalam kekuatan dan realitas dan juga nilai. Yang kedua, deisme. Dalam kamus filsafat, istilah deisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata theo, yang dalam bahasa Latin disebut dengan deus, yang memiliki arti Tuhan. Istilah ini dipakai pada abad ke-16. Menurut aliran deisme, Tuhan berada jauh di luar alam. Tuhan menciptakan alam, akan tetapi Tuhan tidak memperhatikan dan memelihara alam tersebut. Yang ketiga, agnostisisme. Istilah agnostisisme dalam kamus filsafat diartikan sebagai yang artinya bukan atau tidak. Gnostikos yang artinya orang yang mempunyai pengetahuan tentang. Dengan kata lain, agnostisisme adalah suatu keyakinan yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki pengetahuan tentang Tuhan, atau keyakinan bahwa mustahil manusia dapat membuktikan ada atau tidak adanya Tuhan. Yang keempat, ateisme. Ateisme ini muncul akibat dari berkembangnya pemahaman yang terjadi pada naturalisme, yang mana aliran tersebut menyangkal dan mengatakan bahwa Tuhan tidak ada hubungannya dengan perubahan yang terjadi pada alam. Ateisme dalam kamus filsafat merupakan gabungan dari kata yang artinya tidak dan theis atau tos yang artinya Tuhan. Dengan kata lain, bahwa ateisme adalah aliran yang menyatakan bahwa Tuhan atau dewa-dewi tidak ada.
Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Amelia Aura Syabani tentang pengertian hakikat manusia dan pemahaman tentang hakikat manusia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia. Nah, apa sih itu hakikat manusia? Jadi, secara umum, hakikat manusia merupakan ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya. Kata hakikat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-haq, yang artinya hak. Makna hak yang menjadi kata dasar arti hakikat adalah benar, kepunyaan, adat kebiasaan, atau benar-benar ada. Nah, dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa manusia itu memiliki berbagai potensi untuk tumbuh berkembang menuju kepada kesempurnaan. Hakikat manusia ini juga terdiri dari 3 unsur, yaitu jasmani, yang berarti fisik dan nafsu, kemudian ada akal, yaitu rasio, dan yang terakhir rohani, berarti psikis dan roh. Materi selanjutnya yaitu pemahaman tentang hakikat manusia. Para ahli yang mempunyai pemahaman tentang hakikat manusia yang pertama ada Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin menetapkan manusia sejajar dengan binatang karena terjadinya manusia dari sebab-sebab mekanis, yaitu lewat teori descendensi atau ilmu turunan dan teori natural selection atau teori pilihan alam. Yang kedua ada Ernest Haeckel. Nah, Ernest Haeckel ini menyatakan bahwa manusia dalam segala hal menyerupai binatang beruas tulang belakang, yakni binatang menyusui. Yang ketiga ada Aristoteles. Aristoteles memberikan definisi manusia sebagai binatang yang berakal sehat yang mampu mengeluarkan pendapatnya dan berbicara berdasarkan pikirannya. Nah, di samping itu, manusia juga binatang yang berpolitik dan binatang yang bersosial. Yang keempat ada Harold Hatitus. Harold Hatitus menetapkan manusia sebagai organisme hewani yang mampu mempelajari dirinya sendiri dan mampu menginterpretasi terhadap bentuk-bentuk hidup serta dapat menyelidiki makna eksistensi insani. Nah, yang terakhir ada ahli mantik. Ahli mantik mendefinisikan manusia sebagai al-insan hayawanun natik, yang berarti manusia adalah hewan yang berbahasa. Selanjutnya, tokoh-tokoh Islam yang mempunyai pemahaman tentang hakikat manusia. Yang pertama ada Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan Ibnu Muskawi. Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd menyatakan bahwa hakikat manusia terdiri dari 2 komponen penting, yaitu komponen jasad dan komponen jiwa. Yang dimana menurut Al-Farabi, komponen jasad berasal dari alam ciptaan yang mempunyai bentuk rupa, berkualitas, berkadar, bergerak dan diam, serta berjasad dan terdiri atas organ, sedangkan komponen jiwa berasal dari alam perintah atau alam holik yang mempunyai sifat berbeda dengan jasad manusia. Yang kedua, Al-Ghazali, menurutnya komponen jasad memberikan sifat jasad manusia yang ada dalam bumi, yaitu dapat bergerak, memiliki rasa, berwatak gelap dan kasar, dan ini tidak berbeda dengan benda-benda lain. Sedangkan komponen jiwa menurut Al-Ghazali yaitu jiwa ini dapat berpikir, mengingat, mengetahui, dan sebagainya. Kemudian Ibnu Rushd berpendapat bahwa komponen jasad merupakan komponen materi, sedangkan komponen jiwa adalah sebagai kesempurnaan awal bagi jasad alami yang organik. Dan yang terakhir Ibnu Maskawi. Ibnu Maskawi menambahkan 1 unsur lagi yaitu unsur haya atau unsur roh. Hal ini karena pada diri manusia ketika dalam bentuk embrio atau perpaduan antara ovum dan sperma sudah terdapat kehidupan walaupun roh belum ditiupkan. Sedangkan haya terdapat pada sperma dan ovum yang membuat embrio hidup dan berkembang. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa manusia pada dasarnya dapat ditempatkan dalam 3 teori, yaitu pertama,
manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Yang kedua, manusia sebagai makhluk psikis atau al-insan. Dan yang terakhir, manusia sebagai makhluk sosial. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alfia Sobiroh tentang hakikat manusia dalam Islam dan pengertian martabat manusia. Terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang hakikat manusia dalam Islam. Hakikat manusia dalam Islam itu dibagi menjadi 5, yaitu 1. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Maksudnya itu adalah kesempurnaan manusia diwujudkan melalui penampilan budaya dan peradaban yang selalu berkembang. Yang kedua adalah manusia adalah yang paling tinggi derajatnya. Manusia mempunyai jiwa dan raga. Raga manusia termasuk ke dalam derajat terendah, sedangkan roh manusia masuk ke dalam derajat tertinggi. Nah, yang ketiga, manusia adalah khalifah di muka bumi. Maksudnya itu adalah manusia sebagai makhluk yang lemah, tetapi di sisi lain dinobatkan sebagai khalifah atau wakil Allah untuk menjadi saksinya serta mengungkapkan rahasia-rahasia firman-Nya. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya itu, manusia bertakwa kepada Allah memiliki ciri yaitu beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagai rezeki, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitabnya, serta meyakinkan kehidupan akhirat. Nah, yang terakhir adalah manusia adalah pemilik HAM atau hak asasi manusia. Nah, maksudnya itu adalah manusia dalam menjalani kehidupannya telah dilengkapi dengan HAM. Nah, materi selanjutnya adalah pengertian martabat manusia. Nah, martabat adalah harga diri, tingkatan harkat kemanusiaan, dan kedudukan yang terhormat. Tuhan menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan memberikan kedudukan, kemuliaan martabat kepada manusia, dan martabat saling berkaitan dengan makom. Maksudnya adalah secara dasar, makam merupakan tingkatan martabat seseorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Alfian Dimaski Abi mengenai makam dan unsur martabat. Saya akan menjelaskan makom atau tingkat martabat seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan unsur-unsur martabat. Dalam agama Islam, makom merujuk pada tingkat atau posisi spiritual dan moral seseorang individu dalam perjalanan mereka menuju kedekatan dengan Allah. Secara harfiah, makam berarti tempat atau posisi, tetapi dalam konteks spiritual, ia menggambarkan pencapaian dan status seseorang dalam mengembangkan kerohanian dan keimanan. Cara seseorang untuk mendapatkan makam ialah dengan cara zuhud. Zuhud adalah meninggalkan kepentingan duniawi untuk akhirat. Sabar adalah menahan diri ketika menghadapi sesuatu yang kurang disukai. Syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khaul adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja atau perasaan penuh harap akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya. Tawakal adalah menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha adalah sikap menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhibbah adalah nilai harta yang tidak terwujud berupa kemampuan untuk memperoleh laba. Taubat adalah berhenti melakukan kemaksiatan dan kembali menuju ketaatan. Secara keseluruhan, makom dalam Islam adalah tentang perkembangan spiritual dan moral seseorang dengan tujuan akhir mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai keadaan yang penuh kesadaran dan kepatuhan dalam agama. Unsur-unsur martabat, subjek martabat, jenis penghormatan yang harus diberikan, status terhormat yang berkaitan dengan martabat tersebut, sumber martabat. Sekian, terima kasih.
Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai filsafat ketuhanan, hakikat manusia, dan martabat manusia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.